Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Nur Hidayah dengan NIM 08011282227036. Di sini saya akan membuat video project geometri guna memenuhi tugas dari Ibu Indrawati MSI dalam mata kuliah geometri kelas I. Untuk materi yang pertama yaitu kedudukan dua garis. Soal yang pertama, tunjukkan bahwa garis G1 sama dengan X, Y, Z sama dengan X-nya 3, Y-nya min 2, dan Z-nya 5 sama dengan lambda 2,4,5 sejajar dengan garis G2 berupa X, Y, Z-nya min 1, min 10, dan min 5 dengan lambda 4,8,10. Dengan penyelesaian, vektor arah garis G1 adalah P, yaitu 3, min 2,5, dan vektor arah garis G2 yaitu P sama dengan min 1, min 10, dan min 5. Karena 2 dibagi 2 per 4 sama dengan 4 per 8 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1 per 2, maka garis G1 sejajar dengan garis G2. Berikutnya, soal nomor 2, tunjukkan bahwa garis G1 sama dengan X, Y, Z, yaitu 3, min 2,5 dengan lambda 2,4,5 berhimpi dengan garis G2, X, Y, Z-nya min 1, min 10, dan min 5 dengan lambda min 4,8, min 10. Penyelesaiannya dengan cara X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Sehingga menghasilkan jika disubstitusikan min 1 dikurang 3, min 10 dikurang min 2, min 5 dikurang 5. Maka hasilnya adalah min 4, 8, min 10. Sehingga vektor arah kedua garis merupakan kelipatan. Maka P sama dengan mu Q atau P sama dengan min setengah Q. Maka garis G1 dan G2 berimpit. Berikutnya soal nomor 3, tunjukkan bahwa garis G1 X, Y, Z yaitu 3, min 2, 5 dengan lambda 2, 4, dan min 4 tegak lurus dengan garis G2 X, Y, Z-nya min 1, min 10, dan min 5 dengan lambda 4, 8, dan 10. Penyelesaiannya dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2. Disubstitusikan nilainya 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 8 ditambah min 4 dikali 10. Maka menghasilkan 8 ditambah 32 ditambah minus 40. Sehingga 40 dikurang 40 menghasilkan 0. Maka garis G1 tegak lurus terhadap garis G2. Selanjutnya soal nomor 4. Tunjukkan bahwa garis G1 yaitu X, Y, Z dengan nilai 3, min 25 dengan lambda 245 bersilangan dengan garis G2. X, Y, Z-nya min 1, min 10, min 5 dengan lambda 4,8, 10. Dengan penyelesaian menggunakan determinan A1, B1, C1, A2, B2, C2 dengan X2 dikurang 1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 tidak sama dengan 0. Maka kita masukkan nilainya 2, 4, 4, 8, 5, 10. Untuk X1 dikurang X2 dikurang X1-nya min 13, Y2 dikurang Y1-nya min 8, Z2 dikurang Z1-nya min 10. Maka dibuat determinan ini 2, 4, min 13, dan seterusnya. Lalu dihitung dengan 2 dikali 8 dikali 10 ditambah 4 dikali min 8 dikali 5 ditambah min 13 dikali 4 dikali 10. Kemudian dikurangkan dengan min 13 dikali 8 dikali 5 ditambah 2 dikali min 8 dikali 10 ditambah 4 dikali 4 dikali min 10. Dengan total perhitungannya min 840 ditambah 840 maka menghasilkan 0. Karena bernilai 0, maka garis G1 tidak bersilangan dengan garis G2.
Selanjutnya, materi yang kedua, bentuk persamaan bidang. Untuk soal yang nomor 1, tentukan persamaan bidang V sama dengan 0 melalui 3 buah titik, yaitu A 3,3,4, B 4,5, min 7, dan C 3,5, min 9. Untuk pertanyaannya, A. Tentukan persamaan vektoris bidang, B. Tentukan persamaan parameter bidang, C. Tentukan persamaan linier bidang. Penyelesaiannya, untuk yang A, persamaan vektoris bidang dilakukan dengan titik A berupa 3,3,4 sebagai titik tetap, serta vektor AB dan vektor AC sebagai vektor arah bidang V sama dengan 0. Maka dengan X, Y, Z-nya sama dengan A ditambah lambda B dikurang A ditambah mu C dikurang A didapatkan 3,3, min 4 ditambah lambda 4 dikurang 3, 5 dikurang 3, min 7 dikurang min 4 ditambah mu 3 dikurang 3, 5 dikurang 3, min 9 dikurang min 4. Didapatkan hasil X, Y, Z-nya 3,3, min 4 ditambah lambda 1,2, min 3 ditambah mu 0,2, min 5. Ini sebagai persamaan A. Kemudian dilanjutkan untuk yang B, persamaan parameter bidang. Dari persamaan A tadi dapat dituliskan menjadi X sama dengan 3 ditambah lambda, Y sama dengan 3 ditambah 2 lambda ditambah 2 mu. Z sama dengan min 4 min 3 lambda dikurang 5 mu. Selanjutnya untuk yang C, persamaan linier bidang. Karena diketahui vektor A-nya 1,2, min 3 dan vektor B-nya 0,2, min 5, maka untuk menghitung linier bidang menggunakan vektor N sama dengan vektor A dikali vektor B. Vektor A-nya 1,2, min 3 dikali vektor B-nya 0,2, min 5. Membentuk determinan IJK. Maka dilanjutkan dengan 2 dikali min 5 dikurang 2 dikali min 3 dikurang 1 dikali min 5 dikurang 0, dikurang 0 kali min 3 ditambah 1 dikali 2 dikurang 0 kali 2. Sehingga hasil vektor N adalah min 4,5,2. Maka persamaan bidang V0 adalah dengan menggunakan persamaan A dikali X min X1 ditambah B dikali Y min Y1 ditambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Kita substitusikan nilainya yang telah didapatkan di sini tadi. Untuk A-nya min 4, X1-nya 3, B-nya 5, Y1-nya 3, dan C-nya 2. Kemudian untuk Z1-nya adalah min 4. Maka min 4 dikali X, hasilnya min 4X. Kemudian min 4 dikali min 3, hasilnya 12. 5 dikali Y, yaitu 5Y. Dan 5 dikali min 3, yaitu min 15. 2 dikali Z, 2Z. Dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka kita kelompokkan berdasarkan suku yang sama, menghasilkan min 4X ditambah 5Y ditambah 2Z ditambah 5. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Tentukan persamaan linier bidang yang melalui titik P 3,3, min 4 dan sejajar bidang V1 yaitu min 4X ditambah 5Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0. Untuk penyelesaian yang menggunakan cara 1, dimisalkan kita cari V2-nya AX tambah BY tambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka bidang V2 sejajar V1. Nah, maka V2 sama dengan V1 dan vektor N1 sama dengan vektor N2. Lalu bidang V1 min 4X ditambah 5Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0, maka vektor N1 sama dengan min 4,5,2 didapatkan dari ini konstantanya, lalu dan vektor N2 yaitu min 4,5,2 karena tadi vektor N1 sama dengan vektor N2. Kemudian menggunakan persamaan sama dengan yang sebelumnya, A dikali X min 1
X min 1 ditambah B dikali Y min Y1 ditambah C dikali Z min Z1. Disubstitusikan nilainya A-nya min 4, X1-nya 3, B-nya 5, Y1-nya 3, C-nya 2, dan Z1-nya min 4. Maka menghasilkan min 4X ditambah 12 ditambah 5Y dikurang 15 ditambah 2Z ditambah 8 sama dengan 0. Dan hasil akhirnya min 4X ditambah 5Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian untuk cara yang kedua, bidang V2 itu sejajar dengan V1. Maka V1-nya min 4X tambah 5Y tambah 2Z tambah 5 sama dengan 0. Maka garis V2-nya menjadi min 4X tambah 5Y tambah 2Z tambah D sama dengan 0. Bidang V2 melalui titik P 3,3, min 4 sehingga koordinat titik P 3,3, min 4 memenuhi persamaan V2 yaitu min 4X tambah 5Y tambah 2Z tambah D sama dengan 0. Perhitungannya menggunakan min 4X tambah 5Y tambah 2Z tambah D sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X, Y, Z-nya. Diambil dari ini konstantanya. Kemudian min 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 3 ditambah 2 dikali min 4 ditambah D. Maka D-nya sama dengan 5. Didapatkan V2-nya min 4X tambah 5Y tambah 2Z tambah D sama dengan 0. Sehingga V2 sama dengan V1. Selanjutnya, soal yang nomor 3, nyatakan persamaan bidang V 4X dikurang 12Y ditambah 3Z ditambah 2 sama dengan 0 dalam normal hash. Penyelesaiannya, bentuk normal hash bidang V AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, yaitu X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Dengan P-nya yaitu negatif D per A pangkat akar pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dengan nilai positif. Sehingga untuk yang cos alfanya menggunakan A bermutlak N, maka dimasukkan mutlak N-nya yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Jadi didapatkan nilai A-nya 4 per 4 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 dengan hasil 4 per 13. Kemudian untuk cos betanya B per mutlak N yaitu B per akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 sehingga dimasukkan nilai B-nya min 12. Maka didapatkan hasil min 12 per 13. Untuk cos gamanya C per mutlak N. Untuk C-nya yaitu 3, maka dapatkan nilai 3 per 13. Selanjutnya, nilai P-nya dengan rumus min D per akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2. D tadi didapatkan dari soal bernilai 2, maka negatif dikali negatif 2 per akar 4 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 didapatkan 2 per akar 169. Akar dari 169 itu 13 jadi 2 per 13. Sehingga diperoleh persamaan normal bidang V4X tambah 12Y tambah 3Z tambah 2 sama dengan 0 sebagai berikut. Yaitu X cos alpha 4 per 13X dan Y cos betanya negatif 12 per 13Y dan Z cos gammanya 3 per 13Z. Untuk P-nya 2 per 13. Selanjutnya, soal yang nomor 4, tentukan persamaan bidang W yang melalui titik Q 2, 4, 6 dan melalui garis potong bidang V1 4X dikurang 12Y ditambah 3Z dikurang 2 sama dengan 0 dan V2-nya 2X dikurang 2Y ditambah 4Z dikurang 8 sama dengan 0. Dengan penyelesaian persamaan berkas bidang V1 tambah lambda V2 dan titik Q 2, 4, 6 persamaan bidang W-nya yaitu
dimasukkan em, nilai garis P1 ditambah lambda garis P2. 4x dikurang 12y ditambah 3z dikurang 2 tambah lambda 2x dikurang 2y ditambah 4z dikurang 8 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai x, y, z-nya dari titik Q yang terdapat pada soal, yaitu 246, 2 untuk x, 4 untuk y, dan 6 untuk z. Jadi 4 dikali 2 dikurang 12 dikali 4 dikurang 3 kali 6 dikurang 2 ditambah lambda dikali 2 dikali 2 dikurang 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 6 dikurang 8. Menghasilkan 8 dikurang 48 ditambah 18 dikurang 2 ditambah lambda kali 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 8 sama dengan 0. Ini hasilnya min 24 ditambah 12 lambda. Jadi lambda sama dengan, kita pindahkan ruas, jadi 24 dibagi 12 menghasilkan 2. Selanjutnya, substitusikan lambda sama dengan 2 tadi ke persamaan bidang W. Yang P1-nya tadi sama P2, 4x dikurang 12y ditambah 3z dikurang 2 tambah lambda 2x 2 dikurang 2y ditambah 4z dikurang 8 sama dengan 0. Kita substitusikan 2, jadi 4x dikurang 12y tambah 3z dikurang 2. 2 dikali 2x, 4x. 2 dikali negatif 2y jadi negatif 4y. 2 dikali 4z menjadi 8z. 2 dikali min 8 jadi min 16. Lalu kita kelompokkan berdasarkan variabel yang sama, menjadi 4x tambah 4x dikurang 12y dikurang 4y ditambah 3z ditambah 8z dikurang 2 dikurang 16. Maka persamaan bidang W-nya yaitu 8x dikurang 16y ditambah 11z dikurang 18 sama dengan 0. Baik, hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.